Dalam perang Badar itu, Abu Ubaidah berperang penuh keberanian. Beliau menerjang semua musuhnya. Orang-orang kafir Quraisy segan berhadapan dengan beliau. Bahkan mereka merasa takut berhadapan dengan Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah berperang tanpa beban. Ia tidak merasa takut pada kematian. Pada saat perang berkecamuk, tiba-tiba ada di antara tentara kafir Quraisy yang berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah. Orang itu terus membuntuti dan mengikuti langkah Abu Ubaidah. Ternyata orang kafir itu adalah Abdullah bin Jarrah yang tidak lain adalah ayah kandung Abu Ubaidah. Melihat hal itu, Abu Ubaidah menghindar dari hadangan ayahnya. Ia berusaha menjauh, ia tidak ingin melawan ayahnya, akan tetapi upayanya gagal. Abdullah bin Jarrah terus mengikuti kemanapun Abu Ubaidah pergi. Ia bahkan menyerangnya dengan sangat agresif. Ayahnya telah bersumpah akan membunuh Abu Ubaidah karena menjadi pengikut Rasulullah. Diserang dan dijepit terus-menerus, posisi Abu Ubaidah menjadi semakin sempit. Ia kesulitan untuk menghindari serangan dari ayahnya, juga dari kafir Quraisy yang lainnya. Maka Abu Ubaidah tidak lagi punya pilihan. Dalam sebuah peperangan, dalam sebuah pertempuran, sikap bertahan yang paling baik adalah dengan menyerang. Maka kemudian Abu Ubaidah mengambil langkah menyerang. Ia mengayunkan pedangnya ke depan. Dan ternyata pedang itu berhasil menebas ayahnya sendiri. Maka tersungkurlah tubuh Abdullah bin Jarrah. Ia mati dengan bersimpah darah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sosok tokoh yang akan kita bicarakan kali ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. Orang yang jujur di kalangan umatku, umat Islam, adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tiap-tiap umat ada orang yang memegang amanah, dan pemegang amanah dalam umat ini adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Iya benar, namanya adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Dia dilahirkan dengan nama Amir. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal Al-Fihri Al-Quraisy. Abu Ubaidah dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah dari sebuah keluarga Quraisy yang terhormat. Keluarganya dari kalangan pedagang Arab yang sukses. Abu Ubaidah masuk dalam As-Sabiqun Al-Awwalun, generasi pertama yang memeluk Islam. Beliau masuk Islam sehari setelah Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un, dan Arqam bin Abu al-Arqam. Sayyidina Abu Bakar membawa mereka menemui Rasulullah untuk menyatakan 2 kalimat syahadah di hadapan baginda Rasulullah SAW. Abu Ubaidah adalah salah satu seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Perawakannya tinggi, tubuhnya kurus, wajahnya tampan. Orang yang melihatnya akan merasa senang, membuat jiwa tenang, ingin selalu berjumpa dengannya. Beliau sangat tawadhu, pemalu, tetapi jika keadaan mengharuskan dan memaksa beliau untuk bertindak dan berbuat, maka beliau bergegas melakukannya bagaikan singa yang mau menerkam mangsanya. Kehidupan Abu Ubaidah al-Jarrah tidak jauh berbeda dengan kebanyakan sahabat lainnya, diisi dengan pengorbanan dan perjuangan menegakkan agama Islam. Di awal periode keislaman, Abu Ubaidah dan para sahabat yang lain mengalami masa-masa sulit di kota Mekah. Mereka harus menghadapi hinaan, kekerasan, dan penindasan yang kejam dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi setiap ujian dan kesulitan yang mereka alami justru semakin menguatkan iman mereka kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Abu Ubaidah harus hijrah ke Ethiopia pada gelombang hijrah kedua demi menyelamatkan akidahnya. Namun kemudian beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah untuk mengawal, menyertai, dan menemani perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Oleh karena itu, Abu Ubaidah al-Jarrah adalah salah satu orang yang sempat mengikuti semua peperangan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Sementara itu, ayah kandung Abu Ubaidah al-Jarrah, yaitu Abdullah bin Jarrah, tetap memilih menjadi kafir. Ia tidak mau masuk Islam. Bahkan, ayah Abu Ubaidah termasuk orang yang suka menyakiti dan menyiksa orang-orang yang baru masuk Islam. Hal itu juga yang membuat Abu Ubaidah beserta kaum muslimin yang lainnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Pada saat perjalanan hijrah ke Madinah, penduduk kafir Mekah di bawah komando ayah Abu Ubaidah terus membayangi pergerakan kaum muslimin. Hingga kemudian orang Islam dan orang kafir berperang di Bukit Badar. Peperangan itu adalah peperangan yang tidak seimbang.
kaum muslimin berjumlah 314 orang melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 950 orang, melawan 3 kali lipat dari jumlah mereka sendiri. Dalam perang Badar itu, Abu Ubaidah berperang penuh keberanian. Beliau menerjang semua musuhnya. Orang-orang kafir Quraisy segan berhadapan dengan beliau, bahkan mereka merasa takut berhadapan dengan Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah berperang tanpa beban, ia tidak merasa takut pada kematian. Pada saat perang berkecamuk, tiba-tiba ada di antara tentara kafir Quraisy yang berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah. Orang itu terus membuntuti dan mengikuti langkah Abu Ubaidah. Ternyata orang kafir itu adalah Abdullah bin Jarrah yang tidak lain adalah ayah kandung Abu Ubaidah. Melihat hal itu, Abu Ubaidah menghindar dari hadangan ayahnya. Ia berusaha menjauh, ia tidak ingin melawan ayahnya, akan tetapi upayanya gagal. Abdullah bin Jarrah terus mengikuti kemanapun Abu Ubaidah pergi. Ia bahkan menyerangnya dengan sangat agresif. Ayahnya telah bersumpah akan membunuh Abu Ubaidah karena menjadi pengikut Rasulullah. Diserang dan dicepit terus-menerus, posisi Abu Ubaidah menjadi semakin sempit. Ia kesulitan untuk menghindari serangan dari ayahnya, juga dari kafir Quraisy yang lainnya. Maka Abu Ubaidah tidak lagi punya pilihan. Dalam sebuah peperangan, dalam sebuah pertempuran, sikap bertahan yang paling baik adalah dengan menyerang. Maka kemudian Abu Ubaidah mengambil langkah menyerang. Ia mengayunkan pedangnya ke depan, dan ternyata pedang itu berhasil menebas ayahnya sendiri. Maka tersungkurlah tubuh Abdullah bin Jarrah. Ia mati dengan bersimpah darah. Sambil menonton video ini, silahkan tuliskan doa dan harapan Anda di tahun 2024 ini di kolom komentar, supaya harapan itu bisa kita aminkan bersama-sama, bisa kita doakan bersama-sama, sehingga semuanya cepat terlaksana. Mari kita like dulu video ini, supaya konten-konten Islami menjadi konten-konten populer. Semoga itu semua bernilai ibadah karena membantu syiar Islam di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang anak, tentu tidak pernah terfikirkan, tidak pernah terbersit sedikit pun di hati Abu Ubaidah untuk membunuh ayahnya sendiri. Akan tetapi, dalam sebuah perang antara kebenaran dan kebatilan, pilihan yang ada baginya amatlah jelas. Meskipun itu amat berat hati untuk dijalani, saat itu perang sangat berkecamuk. Tidak ada pilihan lain bagi Ubaidah selain bertempur habis-habisan melawan siapapun yang berhadapan dengannya, bahkan melawan ayahnya sendiri. Dengan rasa terpaksa, keduanya harus berhadapan dan saling menghunuskan pedang. Pada hakikatnya, Abu Ubaidah tidak sedang memerankan seorang anak yang membunuh ayahnya, melainkan ia sedang membela kebenaran Islam dengan cara menumpas kekafiran yang ada dalam diri sang ayah. Sebagai seorang anak, tentu saja Abu Ubaidah merasa menyesal. Di satu sisi, itu adalah pilihan terakhir yang harus ia ambil karena posisinya sangat sulit. Namun di sisi lain, dia merasa bersedih karena sudah menghabisi ayah kandungnya sendiri. Allah kemudian menjawab kegundahan hati Abu Ubaidah, bahwa Allah yang harus dibela dan diutamakan di atas apapun. Atas peristiwa Abu Ubaidah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, ataupun kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan bahwa sebenarnya orang-orang munafik itu benar-benar kafir. Bahkan mereka lebih berbahaya dari orang-orang yang terang-terangan menyatakan kekafirannya. Orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang selalu berusaha mengadakan tipu daya di dalam mencapai tujuan mereka, yaitu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin dan tidak berusaha menghancurkan Islam dan kaum muslimin, mereka tidak termasuk di dalam ayat ini. Kaum muslimin dilarang berteman dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam, karena hal itu berarti ikut berusaha menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sedangkan terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, juga tidak berusaha untuk menghancurkan agama Islam,
maka kaum muslimin dibolehkan untuk berteman dan bergaul dengan mereka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan juga para sahabatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat perang Uhud, pasukan Islam hampir saja menang. Akan tetapi sangat disayangkan, mereka kemudian tidak mengikuti perintah dari Nabi dan panglima perangnya. Mereka turun dari posisinya masing-masing, kemudian berebut harta rampasan. Pada saat itulah kaum kafir kembali ke medan perang. Tiba-tiba mereka menyerang kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin menjadi kocar-kacir. Banyak yang lari meninggalkan medan pertempuran. Pada saat itulah Abu Ubaidah berlari untuk mendekati posisi Rasulullah SAW. Di dalam setiap peperangan, Rasulullah adalah sasaran utama serangan lawan. Perang Uhud tidak hanya menjadi ajang balas dendam bagi kaum kafir Quraisy, namun juga menjadi kekalahan telak bagi kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah sudah terluka parah. Beliau mengalami cedera di beberapa bagian tubuhnya. Gigi geraham beliau patah, bibir beliau sobek, dahi dan kening Rasulullah bercucuran darah. Bahkan lebih parah lagi, lemparan lembing dari musuh yang bernama Abu Qana'ah berhasil menembus pelindung kepala Rasulullah. Besi pelindung kepala Rasulullah pecah, rantainya tertancap di pipi Rasulullah. Abu Bakar saat mengetahui itu ia segera berlari mendekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba saja Abu Bakar As-Siddiq melihat ada orang yang melesat mendekat dari arah timur. Saking cepatnya orang itu datang, Abu Bakar menyangka bahwa orang itu datang dengan cara terbang. Abu Bakar berdoa, "Ya Allah, semoga itu merupakan pertolongan." Ternyata yang datang adalah Abu Ubaidah. Ia sampai lebih dulu kepada Rasulullah ketimbang Abu Bakar. Kemudian Abu Ubaidah meminta izin kepada Abu Bakar untuk membantu Rasulullah. "Wahai Abu Bakar, atas nama Allah, aku meminta izin kepadamu supaya dibiarkan untuk mencabut besi itu dari pipi Rasulullah." Abu Bakar mengizinkannya. Beragam cara dilakukan oleh Abu Ubaidah, akan tetapi gagal. Kemudian Abu Ubaidah menggigit besi itu menggunakan gigi depannya demi mencabut besi itu dari pipi Rasulullah. Besi yang pertama terlepas, namun bersamaan dengan itu terlepaslah sebuah gigi manis milik Abu Ubaidah. Kemudian ditariknya pula mata rantai yang kedua dengan giginya, sehingga tercabut juga gigi Abu Ubaidah bersamaan dengan lepasnya besi itu. Kedua gigi depan Abu Ubaidah terlepas demi membantu Rasulullah SAW. Abu Ubaidah menjadi ompong. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menghiburnya. Beliau berkata bahwa orang yang ompong yang paling baik adalah Abu Ubaidah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, meskipun sedang dalam keadaan terluka parah, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya menampung tetesan darah beliau dengan berbagai cara. Beliau bahkan menggunakan baju dan sesekali mengucapkan agar darah di dada beliau tidak sampai menetes ke tanah. Setelah perang selesai, salah satu sahabat Nabi bertanya, mengapa Rasulullah melakukan hal itu? Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Para malaikat penjaga gunung berkata, apabila ada setetes darahku jatuh ke bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit untuk mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah agar celaka?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, melainkan berdakwah dan menyebarkan rahmatan lil alamin, rahmat kepada semesta alam." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberi gelar kepada Abu Ubaidah dengan istilah gagah dan jujur. Suatu ketika datanglah sebuah delegasi atau utusan dari kaum Nasrani menemui Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Abdul Qasim, kirimkanlah bersama kami seorang sahabatmu yang kau percayai untuk menyelesaikan masalah yang membuat kami bertengkar. Karena kaum muslimin di pandangan kami adalah orang-orang yang disenangi." Mendengar itu Rasulullah bersabda kepada mereka, "Datanglah ke sini siang nanti, aku akan kirimkan bersama kamu seorang yang gagah dan jujur." Dalam kaitannya dengan peristiwa itu, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bercerita, "Pada hari itu aku berangkat tergesa-gesa untuk sholat zuhur. Sama sekali bukan karena ingin ditunjuk sebagai delegasi Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah selesai mengimami sholat zuhur bersama kami, beliau melihat ke kiri dan ke kanan. Beliau mencari-cari seseorang. Aku sengaja meninggikan kepalaku agar Rasulullah melihatku. Namun beliau masih terus membalik-balik pandangannya kepada kami. Akhirnya Rasulullah melihat Abu Ubaidah bin Jarrah.
Lalu Rasulullah memanggilnya dan bersabda, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah bersama mereka, selesaikan masalah mereka dengan adil." Lalu Abu Ubaidah pun berangkat bersama mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap umat ada orang yang memegang amanah, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dengan peristiwa ini tentu saja tidak berarti Abu Ubaidah merupakan satu-satunya orang yang mendapatkan kepercayaan dan juga tugas dari Rasulullah, sedangkan orang yang lainnya tidak mendapatkan tugas dan kepercayaan. Maksudnya adalah dalam peristiwa ini Abu Ubaidah adalah salah seorang yang beruntung karena telah memperoleh kepercayaan yang berharga serta tugas mulia yang menurut Nabi cocok dengan bakat dan kemampuannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya agama Islam, semakin banyak juga tugas dan tanggung jawab Abu Ubaidah. Rasulullah SAW pernah mengirimkan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk memimpin sekitar 300 orang pasukan untuk mengintai kafilah dagang Quraisy di pesisir pantai. Bekal yang diberikan beliau tidak lebih dari sebakul kurma, sehingga setiap orang hanya mendapatkan jatah beberapa biji kurma saja. Ketika perbekalan mereka habis, Abu Ubaidah memutar otak untuk memenuhi pasokan makanan. Abu Ubaidah kemudian memerintahkan pasukannya untuk menumbuk daun kayu khobat dengan senjata mereka sehingga kemudian menjadi tepung dan diolah menjadi roti. Dan sebagian lagi dimakan daun-daunnya, makanan yang sangat tidak layak sebenarnya, tetapi tidak ada pilihan yang lain dan tugasnya harus tetap dilaksanakan. Setelah beberapa hari dalam keadaan seperti itu, mereka tiba di pesisir pantai. Kemudian mereka melihat sebuah gundukan besar di sana. Setelah didekati, ternyata ada seekor ikan yang besar, yaitu sejenis ikan paus yang tengah terdampar. Mereka menggunakan ikan itu sebagai makanan mereka selama hampir 15 hari di sana, sehingga mereka sehat, bahkan cenderung lebih gemuk dari sebelumnya. Saat pulang ke Madinah, mereka membawa sisa-sisa daging ikan itu untuk bekal di perjalanan. Ketika sampai di Madinah, Abu Ubaidah menceritakan pengalaman mereka kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Itu adalah rizki yang diberikan Allah kepada kalian. Apakah masih ada sisa dagingnya untuk kami di sini?" Masya Allah, Allahu Akbar. Itu adalah cara Rasulullah SAW untuk menghargai pasukannya, untuk menghargai tentaranya, menghargai jerih payah mereka semuanya. Kemudian Abu Ubaidah membagi-bagikan daging ikan yang masih ada tersebut, dan Rasulullah SAW ikut memakannya. Di dalam sejarah, peristiwa itu dikenal dengan nama ekspedisi daun khobat, karena pasukan Abu Ubaidah memakan daun khobat sebagai pengganjal perut mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah seseorang yang zuhud. Ia tidak tamak pada harta, tidak tamak pada kekuasaan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, "Ulurkan tanganmu, hai Abu Ubaidah, aku akan berbaiat kepadamu, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, sungguh dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Umar ingin membaiat Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Mendengar itu, Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Umar, aku tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercaya Rasulullah untuk menjadi imam kita di waktu sholat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu, kita harus menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin kita sepeninggalan Rasulullah SAW." Masya Allah, jabatan sudah di depan matanya, namun Abu Ubaidah menolaknya. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah kemudian dilantik menjadi ketua pasukan tentara Islam untuk menaklukkan kota-kota besar yang berada di bawah pemerintahan Romawi, seperti kota Damaskus, Syria, Syam, Aleppo, kota Hims, kota Antakya, dan kota Al-Quds di Baitul Maqdis. Pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab datang berkunjung ke Syria. Saat itu banyak orang yang menyambutnya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Di mana saudara saya?" Kemudian orang-orang yang menyambutnya berkata, "Siapakah saudaramu, wahai Khalifah?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Saudaraku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Kemudian datanglah Abu Ubaidah yang segera dipeluk oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian mereka pergi bersama-sama ke rumah Abu Ubaidah. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Umar bin Khattab tidak menemukan satupun perabot rumah tangga di rumahnya.
Yang ia temukan hanyalah peralatan perang seperti pedang, tameng, panah, serta pelana kendaraan. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Abu Ubaidah, "Wahai sahabatku, mengapa kamu tidak mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebagaimana orang lain yang mengambilnya?" Kemudian Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini sudah cukup bagiku," kata Abu Ubaidah Al-Jarrah. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana di masa Rasulullah SAW, Abu Ubaidah menjadi seorang kepercayaan. Demikian juga setelah Rasulullah wafat, Abu Ubaidah tetap menjadi orang kepercayaan. Ia memikul semua tanggung jawab dengan amanah. Maka sangat wajar apabila kemudian Abu Ubaidah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Di bawah panji-panji Islam, kemanapun ia pergi adalah sebagai seorang prajurit yang dengan keutamaan dan keberaniannya melebihi seorang panglima. Dan pada saat ia menjadi seorang panglima, karena keikhlasan dan kerendahan hatinya menyebabkan ia tidak lebih dari seorang prajurit biasa. Ia tetap zuhud dan tawadu. Ketika Khalid bin Walid memimpin tentara Islam di dalam salah satu pertempuran yang besar, tiba-tiba Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengeluarkan perintah dan keputusan untuk mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka setelah utusan Umar bin Khattab menemui Abu Ubaidah, kemudian Abu Ubaidah meminta utusan itu untuk merahasiakan perintah penggantian panglima perang kepada kaum muslimin, kepada semua orang, bahkan kepada Khalid bin Walid sekalipun. Abu Ubaidah menyembunyikan berita itu dengan maksud memberi kesempatan kepada Khalid bin Walid untuk membuat sebuah kemenangan yang besar. Dan setelah pasukan Khalid bin Walid menang, Abu Ubaidah menghadap kepadanya dengan hormat dan takzim untuk menyerahkan surat dari Amirul Mukminin. Ketika itu Khalid bin Walid kaget. Ia bertanya kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, semoga Allah memberi Anda rahmat. Wahai Abu Ubaidah, apa sebabnya Anda tidak menyampaikan kepadaku ketika surat ini datang?" Maka Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Khalid, aku tidak ingin mematahkan ujung tombak Anda, dan bukan kekuasaan dunia yang kita tuju, bukan pula untuk dunia kita beramal. Kita semua bersaudara karena Allah." Masya Allah. Demikianlah mulai saat itu Khalid bin Walid turun dari jabatannya, kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah menjadi panglima besar di Syria. Di bawah kekuasaannya bernaung sebagian besar tentara Islam, baik dalam luasnya wilayah maupun dalam perbekalan dan jumlah pasukan. Tetapi bila kita sepintas melihat sosok Abu Ubaidah, maka kita akan menyangka bahwa ia adalah seorang prajurit biasa serta pribadi yang biasa dari kaum muslimin. Akan tetapi ketika kita mendengar perbincangan orang-orang Syria yang membicarakan tentang Abu Ubaidah, maka kita akan menemukan ketakjuban mereka terhadap sosok Abu Ubaidah. Suatu ketika Abu Ubaidah mengumpulkan orang-orang Syria, lalu Abu Ubaidah berdiri menyampaikan pidatonya, "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah seorang muslim dari suku Quraisy." Saat itu suku Quraisy adalah suku besar yang sangat dihormati. "Wahai manusia, siapa saja di antara kalian, baik dia berkulit merah, berkulit hitam, ataupun berkulit putih yang lebih takwa daripada aku, maka hatiku ingin selalu dibimbing olehnya." Subhanallah, ini adalah perkataan seorang panglima tempur yang besar. Itu adalah cuplikan berisikan kerendahan hati seorang pemimpin besar. Kedudukannya sebagai panglima dan pemimpin tentara Islam yang paling banyak jumlahnya serta paling banyak kemenangannya, juga sebagai pemimpin besar di wilayah Syria, semua kehendaknya berlaku, semua perintahnya ditaati. Semua itu tidak menggoyahkan ketakwaannya sedikitpun dan tidak menjadikannya jumawa. Abu Ubaidah Al-Jarrah ikut serta dalam semua peperangan Islam. Bahkan ia selalu memperoleh kemenangan yang besar dalam setiap peperangan itu. Ia berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. Dengan izin Allah, ia sukses menaklukkan semua negeri itu. Pada tahun 18 Hijriah, Umar beserta para sahabat melakukan perjalanan ke Syam. Di perbatasan, mereka mendapatkan sebuah kabar tentang penyakit yang menjangkiti wilayah itu. Penyakit itu bernama wabah Ta'un Amwas yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Jika benjolan terus tumbuh, nantinya akan pecah, kemudian mengalami pendarahan dan dapat berakhir pada kematian. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang pada saat itu menjadi gubernur Syam, ia segera menemui Umar di perbatasan dan menyampaikan kondisi itu. Umar pun tidak sampai masuk ke daerah Syam dan segera pulang lagi ke Madinah. Umar kemudian mengirim perintah kepada Abu Ubaidah,
dan memintanya untuk menyelamatkan penduduk dari wabah. Para penduduk kemudian dibawa ke tempat yang aman dan tidak berpotensi untuk menularkan, yaitu ke daerah yang tinggi, yang lebih luas dan udaranya yang bersih. Pilihan kemudian diambil. Abu Ubaidah memilih wilayah Urdun, sekarang menjadi wilayah Yordania. Sesungguhnya Urdun adalah tanah yang dipenuhi rawa. Al-Jabiyah adalah tanah yang bersih dan jauh dari wabah penyakit. Maka bawalah kaum muslimin ke sana. Sekarang kita bayangkan betapa cerdasnya seorang pemimpin pada saat itu. Ia mengambil keputusan yang benar. Ia memerintahkan untuk membatasi interaksi sosial, melakukan karantina wilayah, menyelamatkan penduduk dengan berada di wilayah yang aman, serta terus mencari penyebab penyakit tersebut agar mampu diselesaikan dari akar-akarnya. Umar bin Khattab sangat sayang kepada Abu Ubaidah. Khalifah Umar bin Khattab kemudian berkirim surat yang isinya memanggil Abu Ubaidah untuk kembali ke Madinah. Umar khawatir Abu Ubaidah adalah aset Islam. Ia khawatir Abu Ubaidah tertular wabah. Akan tetapi, Abu Ubaidah kemudian mengirimkan surat balasan yang isinya dengan tegas menyatakan keberatannya dan penolakannya kepada perintah Umar. Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya sudah tahu maksud Anda memanggil saya. Akan tetapi seperti Anda ketahui, saya sedang berada di tengah-tengah tentara muslimin. Saya tidak ingin menyelamatkan diri saya sendiri pada saat musibah sedang menimpa mereka. Saya tidak ingin terpisah dari mereka sampai Allah sendiri yang menetapkan keputusannya terhadap saya dan terhadap mereka. Oleh sebab itu, wahai Amirul Mukminin, sesampainya surat ini, tolonglah bebaskan saya dari rencana Anda dan izinkan saya tinggal di sini. Bahasa Abu Ubaidah, tolonglah bebaskan saya dari rencana Anda, bermakna turunkan saya dari jabatan yang diamanatkan kepada saya. Saat itu Abu Ubaidah tengah menjabat menjadi gubernur. Abu Ubaidah ingin berfokus pada tugasnya di Syam, yaitu menyelesaikan wabah penyakit. Setelah Umar membaca surat itu, Umar menangis. Kemudian orang-orang bertanya, "Wahai Khalifah, apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar bin Khattab kemudian menyeka air matanya. Beliau kemudian menjawab, "Belum, Abu Ubaidah belum meninggal, akan tetapi kematiannya sudah dekat." Dan ternyata firasat Umar sangat tepat. Akibat wabah Ta'un Amwas itu, tercatat 20.000 orang meninggal, termasuk di dalamnya adalah Abu Ubaidah. Kakinya terluka, tak sempat diselamatkan akibat wabah penyakit yang juga menularinya. Akan tetapi, upaya Abu Ubaidah menyelamatkan masyarakat dan kemudian membawa mereka ke pegunungan ternyata membuahkan hasil. Wabah pun reda dan wilayah Syam kembali normal. Sebelum meninggal dunia, Abu Ubaidah Al-Jarrah sempat berpesan kepada tentaranya, "Wahai kaum muslimin, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah ibadah haji dan umrah, salinglah kalian memberi nasihat, berilah nasihat kepada pimpinanmu, jangan menipu, jangan terpesona dengan harta dunia. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian untuk setiap manusia. Karena itu, semua manusia pasti akan mati. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat." Setelah menyampaikan pidato terakhirnya, kemudian Abu Ubaidah berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Wahai Mu'az, imamilah sholat mereka." Setelah sholat itu, Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya terakhir, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Kemudian setelah itu Mu'az bin Jabal berpidato di hadapan kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, kalian sudah dikagetkan dengan berita wafatnya seorang pahlawan. Demi Allah, saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya, lebih jauh pandangannya, lebih suka terhadap hari akhirat, dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang, lebih daripada beliau. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin, kasihanilah beliau, maafkanlah beliau, doakanlah beliau. Semoga kalian akan dikasihani oleh Allah." Perjuangan Abu Ubaidah bin Jarrah sangat membekas di hati Umar bin Khattab. Pada suatu kesempatan, Umar bin Khattab mengajukan pertanyaan kepada para sahabat dan tabi'in, "Tunjukkan kepada saya apa cita-cita tertinggi kalian." Kemudian salah seorang dari mereka mengacungkan tangannya, kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini penuh dengan emas, akan saya infakkan seluruhnya untuk jalan Allah." Kemudian Umar mengulangi pertanyaannya lagi, "Apa masih ada yang lebih baik dari itu?" Kemudian ada sahabat yang lain menjawab, "Wahai Amirul Mukminin,
Sekiranya rumah ini dipenuhi dengan intan, emas, dan permata, maka akan saya infakkan seluruhnya untuk Allah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya dengan lafaz yang sama. Mereka pun serentak menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak tahu lagi apa yang lebih baik dari itu semua." Khalifah Umar kemudian berkata, "Wahai saudara-saudaraku, cita-cita yang terbaik adalah seandainya ruangan ini Allah penuhi dengan pejuang muslim seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, orangnya jujur, adil, dan bijaksana." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal dunia pada tahun 18 Hijriah. Jenazahnya dikebumikan di kawasan yang pernah dibebaskannya daripada kekuasaan Romawi dan juga kekuasaan Persia. Beliau wafat di usianya yang ke-58 tahun, kemudian dikebumikan di wilayah Urdun yang saat ini merupakan wilayah Yordania. Ketika mendengar kabar wafatnya Abu Ubaidah, maka terpejamlah kedua mata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kedua mata mulia itu digenangi dengan air mata. Air mata itu meleleh. Kemudian Amirul Mukminin membuka matanya dengan tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Beliau memohonkan rahmat bagi sahabatnya itu, dan bangkitlah kenangan-kenangan lamanya bersama almarhum yang ditampungnya dengan hati yang sabar dan diliputi dengan duka. Kemudian diulangi lagi ucapannya kepada sahabatnya itu. Ia berkata, "Seandainya aku boleh bercita-cita, maka tak adalah harapanku selain sebuah rumah besar yang dipenuhi dan didiami oleh tokoh-tokoh seperti Abu Ubaidah." Menjelang wafatnya, Khalifah Umar pernah berkata, "Seandainya Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan menunjuknya sebagai khalifah penggantiku. Dan bila kelak Allah bertanya tentang apa sebabnya aku menunjuk Abu Ubaidah, maka aku akan menjawab, aku memilihnya karena dia seorang pemegang amanah umat dan pemegang amanah Rasulullah." Demikianlah sosok kepribadian Abu Ubaidah. Sahabat kita yang satu ini tidak pernah mundur dalam memperjuangkan kesucian Islam. Tenaga, harta, waktu, dan jiwanya ia korbankan demi Islam dan kejayaan umat Islam. Orang kepercayaan Rasulullah dan umat Islam ini wafat di atas bumi yang telah ia sucikan dari kecongkaan Persia dan penindasan Romawi. Dan di sana sekarang ini, yaitu dalam pangkuan tanah Yordania, bermukim tulang kerangka yang mulia, yang dulunya tempat bersemayam jiwa yang tentram dan ruh yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Semoga anak cucu kita kelak ada yang menjadi penerus Abu Ubaidah yang tak pernah gentar dalam memperjuangkan Islam, membela kebenaran. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.